Indonesia U20 harus menerima kekalahan saat menghadapi Guatemala dengan skor 0-1 di laga uji coba. Gol Guatemala dicetak oleh Jorge Abelardo di menit 22. Selepas itu, Guatemala lebih bermain menunggu sampai menit 90 plus mereka mendapatkan kartu merah di menit 58 pemainnya yaitu Julio Fernando Garcia. Indonesia 83 menguasai bola, Guatemala 17%. Seperti yang sudah kita bahas, ketika Indonesia lebih banyak menguasai bola, maka akan sering kita lihat build up ataupun struktur shape attacking dari timnas Indonesia U20. Suka tidak suka teman-teman, ya aku harus mengatakan ini bukan berarti aku menjelek-jelekkan Coach Sintayong. Kita pun harus mengatakan yang sesungguhnya. Nggak bisa ya tok kita puji terus. Nah, kan kita bicara ini laga uji coba. Kita sepakat yang dicari itu nggak 100% kemenangan. Yang dicari dan dilihat apa kelemahan, apa yang sudah bagus ditingkatkan dan seterusnya. Namun kalau misalnya persepsi dan pemikiran kita demikian, maka Coach Sintayong tidak akan pernah melontarkan pernyataan seperti Indonesia berhasil mengalahkan Fiji dengan skor 4-0. Nah, kemarin udah kita bahas. Coach Sintayong kan bilang, kalau misalnya Indonesia bermain seperti itu, maka sulit bersaing di Piala Asia. Artinya, di laga uji coba ini pun penting bagi Coach Sintayong untuk melihat seberapa jauh kualitas dari Indonesia. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti itu perlu juga untuk bisa kita cermati lebih dalam, teman-teman. Kalau misalnya pemikiran tersebut terus diwajarkan, nggak apa-apa kalah, ngapain Sintayong mengeluarkan pernyataan demikian? Jadi kan antitesis. Aku yakin Coach Sintayong pun kalau bisa menang di laga uji coba, ya pasti dia pun senang. Tapi kembali, kita bicara laga uji coba, esensinya pasti bukan hanya menang saja. Kita lihat bagaimana progres yang dimiliki oleh Indonesia U20 dari satu pertandingan sampai menghadapi Guatemala ini. Sebelum kita bahas menggunakan grafis taktikal, ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Aku minta kepada teman-teman untuk like video ini sebanyak-banyaknya. Itu dulu. Ada kaitannya yang pertama ini sama kedua. Coba teman-teman komen di kolom komentar. Mungkin yang nggak biasa nulis di kolom komentar, aku berharap teman-teman tulis. Teman-teman kalau nonton sepak bola Indonesia, nonton full 90 menit, atau hanya setengah-setengah, atau hanya menunggu highlight dari usainya pertandingan tersebut. Mengapa? Ini menjadi salah satu dinamika yang menarik di sepak bola Indonesia kita. Rating Liga Indonesia kita, teman-teman, akhir-akhir ini yang sering aku tweet di Twitter, baik itu pertandingan Persija menghadapi Persib, kemudian pertandingan tim-tim besar di Liga Indonesia, Persebaya, Arema FC, Bali United, dan tim-tim lainnya, tanpa aku sebut bukan berarti nggak besar ya teman-teman, sedikit mengalami pergejolakan. Yang biasanya mungkin laga Persija, Persib berada di urutan pucuk klasemen, sekarang berada di urutan 5 besar, 4 besar, ataupun 7 besar, nggak berada di pucuk. Menariknya, timnas Indonesia kita di 3 laga terakhir ini, teman-teman, ya kalau misalnya saat Indonesia menghadapi Guatemala, rating televisinya belum keluar pastinya. Tetapi 2 pertandingan Indonesia menghadapi Fiji, Indonesia menghadapi Selandia Baru, teman-teman, itu posisinya berada di pucuk klasemen rating televisi, mengalahkan acara-acara lainnya. Silahkan teman-teman komen dulu. Aku berharap itu, karena ini menjadi salah satu data yang akan aku pegang untuk membuat sebuah tulisan ataupun analisa. Oke, kita masuk ke grafis taktikal. Sintayong bersama Indonesia U20 gunakan pola 1-3-5-2. 3 pertandingan terakhir termasuk menghadapi Guatemala, Sintayong di awal laga tetap menggunakan pola 1-3-5-2. Menariknya, fakta ini. Masuk babak kedua, pasti Coach Sintayong ubah pola 1-3-5-2 menjadi 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Itu perlu kita pahami. Artinya, dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, kita tahu apa yang diharapkan oleh Coach Sintayong di turnamen-turnamen yang akan diikuti oleh Indonesia U20 ke depannya. Di belakang ada Dava, 3 pemain Ferrari, Marcel, Kakang sebagai back. Kemudian 3 pemain di tengah, Arkan Fikri, Ahmad Janadin Faris. Didukung oleh wingback kiri ada Doni Tripamungkas, wingback kanan ada Zaki, depan ada Ginanjar, Rabbani. Sedangkan Guatemala
menggunakan pola 1-4-4-2. Mereka pun dinamik bermainnya di atas lapangan. Ketika mereka sudah unggul, mereka ubah pola dari 1-4-4-2 menjadi 1-5-4-1. Kita bicara Indonesia dulu. Ini menjadi salah satu situasi yang klasik, template bagi kita melihat selama turnamen ini. Ya, kalau kita bicara template di pertandingan-pertandingan yang ke belakang pun sebenarnya apa yang kita lihat di laga ini serupa. Apa itu? Ketika Indonesia build up dari bawah, teman-teman, Indonesia mengalami kesulitan untuk memprogresikan bola ke depan. Pemain Indonesia kita langsung cepat panik, dan ketika cepat panik, hilang bola tersebut. Nah, yang kedua, Guatemala menerapkan permainan zonal marking. Nah, oke, mereka bertahan, merapatkan 4 back untuk merapat ke 4 gelandang di tengah. Oke, 2 pemain, Alan, mid block. Maka akan sangat sulit pemain Indonesia untuk bisa masuk di area tengah. Arkan Fikri, Janadin Faris, Ahmad. Masuk ke depan, Kakang, Marcel, Ferrari. Oke, nah salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemain Indonesia tentunya akan memanfaatkan permainan lebar lapangan. Itu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia banyak banget bermain dari sektor wingback kiri atau wingback kanan. Secara tesis, ketika kita menerapkan pertahanan zonal marking, maka sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan akan banyak ruang. Kakang misalnya memberikan bola ke sektor Jaki, disitulah zonal marking bergerak untuk menutupnya. Ketika belum diberi bola ke sektor wingback kanan ataupun wingback kiri, zonal marking tetap rapi membentuk shape-nya. Pertahanan zonal marking bisa teman-teman mudah untuk mengidentifikasinya. Ketika mereka bertahan, bisa dengan jelas, dengan gampang kita melihat shape defense mereka. Nah, di momen ini ketika Guatemala belum menciptakan gol, terbentuklah dengan rapi 1-4-4-2. Ketika mereka sudah unggul, berubah defense mereka menjadi 5-4-1 dengan Alan berada di depan ataupun Jepri bertukaran posisi dengan Alan. Oke, dengan tetap menerapkan zonal marking, karena di atas lapangan kita bisa mengidentifikasi dengan jelas shape bertahan 5-4-1 yang dimiliki oleh Guatemala. Pemain Indonesia sulit untuk bisa melakukan permainan di sektor tengah karena sangat padat. Dan dengan hanya 2 pemain, Guatemala teman-teman, Jorge ataupun Alan, ketika mereka sudah unggul menerapkan 5-4-1, itu pun bisa menyulitkan pemain-pemain Indonesia untuk bermain dari tengah. Padahal secara numerikal Indonesia unggul jumlah pemain, 3 menghadapi 2 pemain tengah dari Guatemala. Secara implementasi, nyatanya itulah kesulitan timnas Indonesia. Yang ketiga, terlalu banyak pergerakan-pergerakan yang nggak penting bagi aku. Ini pandangan aku, mungkin subjektif. Mereka menerapkan zonal marking. Kita terlalu banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat diri kita sendiri capek. Turun ke belakang, misalnya build up dilakukan oleh pemain Indonesia dari belakang. Ada Kakang, di sini Janadin turun. Janadin turun, Ginanjar masuk, mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Janadin, Jaki masuk. Kemudian seterusnya di sektor kiri misalnya pemain Indonesia, Arkan Fikri masuk, Ginanjar masuk, Ahmad masuk, Janadin turun. Implikasi nggak akan efektif, malah akan membuat timnas Indonesia pun capek. Itu yang pertama. Progresi bola ke depan pun tidak akan optimal karena terlalu banyak pergerakan pemain yang terjadi ketika pertahanan zonal defense yang diterapkan oleh pemain-pemain Guatemala. Nggak ada begitu spesial bagi timnas Indonesia kita dari sisi build up yang mereka lakukan di babak pertama. Di babak kedua mending untuk bisa membangun serangan, walaupun nyatanya lini belakang timnas Indonesia kita, lini tengah kita teman-teman cepat hilang bola. Permainan layup pun sulit untuk dilakukan. Pemain Indonesia kita, misal contoh Arkan Fikri masuk tengah, Janadin Faris, di sini Kakang memanfaatkan Ginanjar dari sektor half space sebagai tembok, wow fast ditekan oleh Ricardo. Nah, Ginanjar ataupun Rabbani dalam momen tersebut teman-teman tetap masih dalam kesulitan untuk bisa memenangkan challenge ataupun membalikkan badan. Serupa juga Janadin Faris ataupun Arkan Fikri ketika ditekan, maka mereka pun akan mengalami kesulitan. Di babak kedua Sintayong lakukan perubahan dengan memasukkan Hugo Samir, kemudian Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, kemudian Sultan Jaki. Dikeluarkan Rabbani, Ginanjar, Ahmad, dan Marcel. Dengan shape permainan berubah menjadi 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Khusus Ronaldo Kuateh nggak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Tentang Hugo Samir, oke,
masih tetap gaya seperti permainan di laga menghadapi Fiji ataupun menghadapi Selandia Baru. Yang dibutuhkan Sintayong di laga ini memang keklinisan di depan gawang, nggak usah terlalu banyak gocek-gocek Hugo Samir, dan terlihat beberapa kali Hugo Samir terlalu banyak untuk menguasai bola. Ini pandangan pelatih lagi ya. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong pun sebenarnya bisa diperdebatkan. Mengapa? Di saat defense yang terlalu bawah diterapkan oleh Guatemala, butuh pemain-pemain yang memiliki skill individu untuk melakukan akselerasi. Nah, ketika akselerasi, tusukan dilakukan teman-teman, ada opsi. Bukan hanya memanfaatkan crossing dari kiri ataupun kanan. Dan akhirnya pemain Indonesia pun mengalami kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Terlepas lagi, template aku nggak mau membahas karena udah berkali-kali tentang finishing. Oke, mungkin sampai sini aja. Bye.